guys, kembali lagi di podcast Dupa. Podcastnya sampai negeri 28 Semarang. Di sini saya Naila dan saya Bezia yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Guys, kenapa kelihatannya kurang semangat gitu? Ini loh, aku punya adik kelas 6 dan sekarang kan mau lulus, mau masuk SMP. Lalu kenapa mesti galau begitu? Tinggal daftar saja selesaikan. Masalahnya aku belum tahu tentang waktu, syarat, dan ketentuan lainnya gitu. Tenang saja. Kali ini podcast depan kedatangan kamu yang istimewa. Nanti kamu silakan tanya kedatangan itu, oke? Baik, siapa nih? Langsung saja kita sapa beliau yuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anakku semua. Mbak siapa? Mbak Mita sama siapa? Bagaimana, Pak? Halo? Namanya Mbak siapa ini? Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Naila Al-Khalila, Pak. Dan saya Naila sama? Oke, langsung aja. Oke, ya. Sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada sobat podcast Bapak. Barangkali Pak ada yang belum tahu tentang Bapak dan tugas Bapak itu apa? Ya, saya Pak Gunawan Saptogiri. Saya selaku Kepala Pendidikan Kota Semarang yang tugasnya membantu Pak Wali untuk mewujudkan Semarang semakin hebat, tentunya juga di bidang pendidikan. Itu begitu. Oke, baik, kita sudah selesai sesi perkenalan, maka langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, untuk mode PPDB tahun ajaran 2022-2023 menggunakan media apa ya Pak? Apakah online atau datang langsung ke sekolahan? Seperti yang kita tahu dari tahun sebelumnya kan kita menggunakan media daring. Apakah tahun ini kita akan menggunakan media daring atau datang langsung ke sekolah ya Pak? Ya, jadi untuk PPDB tahun 2022 sama dengan tahun kemarin kita menggunakan online tanpa pemberkasan. Jadi begitu masukkan nik sama tanggal lahir akan muncul data-data termasuk nilai zonasi, nilai usia kalau untuk SD, kemudian nilai lingkungan. Kalau yang SMP ada nilai zonasi, kemudian nilai rapor, nilai prestasi, nilai lingkungan dan sebagainya, itu begitu. Baik Pak, sebagai informasi awal, barangkali bisa terkait PPDB tahun 2022-2023, mungkin tanggal berapa pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang. Ya, untuk TK dan SD, pendaftaran tanggal 13 sampai 17 Juni. Kemudian pendaftaran online tanggal 20 sampai 22 Juni. Kemudian analisa pemeringkatan tanggal 23 Juni. Pengumuman tanggal 24 Juni. Kemudian daftar ulang tanggal 24 sampai 27 Juni. Terus hari 14 Juli. Sedang untuk yang SMP, pendaftaran tanggal 20 sampai 26 Juni. Pendaftaran online tanggal 27 sampai 2 Juni. Analisis pemeringkatan tanggal 30 Juni. Pengumuman online tanggal 1 Juli. Kemudian pengumuman yang ditempel di Satuan Pendidikan sama tanggal 1 Juli. Daftar ulang online-nya tanggal 1 sampai 3 Juli. Dan hari pertama masuk sekolah sama yaitu tanggal 11 Juli. Kemudian untuk yang sekolah inklusi, kita pendaftaran tanggal 7 sampai 17 Juni. Pendaftaran online tanggal 20 sampai 22 Juni. Analisis pemeringkatan tanggal 23 Juni, pengumuman ditempel sama 24 Juni, daftar ulang online 24 sampai 27 Juni, dan hari pertama masuk sekolah tanggal 11 Juni. Itu yang untuk SD inklusi. Kemudian yang untuk SMP inklusi, itu prapendaftaran tanggal 7 sampai 17 Juni, pendaftaran online 27 sampai 29 Juni, analisis pemeringkatan tanggal 30 Juni, pengumuman tanggal 1 Juli. Daftar ulang online 1 sampai 3 Juli
dan hari pertama masuk sekolah sama 11 Juli. Itu begitu. Anak-anakku. Nah, baik guys, kalian bisa nih mulai dan mencatat tanggal-tanggal itu. Nanti kalau misalnya tidak jelas bisa membuka webnya Distrik Kota Semarang atau di PPDB Kota Semarang gitu. Baik Pak, untuk persyaratan perlu disiapkan oleh calon pendaftar, baik syarat umum maupun syarat khusus apa ya Pak? Kalau kita kan sudah online ya, online tanpa pemberkasan. Artinya apa? Data-data itu sudah masuk ke sistem. Makanya tadi peserta didik tinggal masukkan NIK sama tanggal lahir, itu akan sudah muncul semua. Nilai lingkungan, termasuk nilai usia kalau untuk SD, dan nilai zonasi, termasuk juga itu di SMP, itu begitu. Baik Pak, berikut pertanyaan berkaitan dengan alur pendaftaran ya Pak. Poin A, warga Kota Semarang mempunyai kartu keluarga Kota Semarang dan peserta didik ada di daftar nominasi. Bagaimana bentuk pelayanannya ya Pak? Ya, tadi warga Kota Semarang mau daftar ya langsung tinggal masukkan NIK sama tanggal lahir. Karena data-data sudah masuk di sistem, entah itu nilai raport, kemudian nilai zonasi, terus kemudian nilai prestasi, dan juga nilai lingkungan. Jadi nggak usah khawatir untuk warga Kota Semarang begitu. Nah Pak, untuk warga Kota Semarang memiliki kartu keluarga Kota Semarang, namun namanya tidak terdaftar di dalam nominasi, itu bagaimana ya Pak? Kakak Kota Semarang, dia daftar. Namun namanya tidak tercantum di dalam nominasi, Pak. Pokoknya gini, kalau tidak tercantum, kita ada pra pendaftaran. Jadi kalau ada hal yang memang kurang pas di pra pendaftaran, itu bisa ditindaklanjuti, bisa minta tolong kepada sekolahnya atau sekolah yang dituju. Nanti akan dibantu bagaimana penyelesaian masalahnya, itu begitu. Baik begitu Pak. Kalau yang ini Pak, warga luar Kota Semarang, kartu keluarga tidak warga Kota Semarang, sudah menetap dan terdaftar sebagai peserta didik setidaknya 1 tahun di Kota Semarang. Apakah juga kita layani Pak? Ya, jadi begini, untuk yang perpindahan kakak dari luar Kota Semarang, itu berlaku 1 tahun, kakak Kota Semarang baru bisa mendaftar di PPDB itu masuk di zonasi, itu begitu. Tapi kalau yang untuk warga Kota Semarang, misalnya mau pindah kakak, tidak harus menunggu 1 tahun, sehari pun tetap pakai domisili yang terakhir, itu begitu. Baik Pak, kalau warga luar Kota Semarang, namun mengikuti perpindahan orang tua ke Semarang, apakah juga akan diterima Pak? Ya, untuk perpindahan orang tua ini ada sesuai regulasi, kuotanya 5%. Itu untuk TNI, Polri, kemudian PNS, BUMN, BUMD. Itu kalau pindah tugas langsung anaknya bisa diterima. Tapi itu tadi maksimal 5% kuotanya begitu. Baik Pak, bagaimana dengan penentuan zonasi? Ya, zonasi begini. Di Kota Semarang itu pakainya zonasi modifikasi. Jadi tadi sudah saya katakan kan kita online tanpa pemberkasan. Begitu masuk daftar SD, itu begitu masukkan NIK sama tanggal lahir, itu sudah muncul pilihan zonasinya itu. Kalau daftar di luar itu berarti di luar zonasi. Jadi udah by system begitu. Baik Pak, saya masih ingat Pak, waktu saya masuk di SMP Negeri 28 sekarang, ada semacam pembagian wilayah Pak, RT-RT, yang masuk dalam lingkungan. Apakah itu masih ada Pak? Nah jadi gini, ada nilai lingkungan. Nilai lingkungan itu apa? Untuk anak-anak yang berdomisili tempat tinggal di depan, kiri, kanan, belakang sekolah,
itu ada yang namanya nilai lingkungan. Untuk yang SD nilai lingkungannya kita tambahin 2, untuk yang SMP kita tambahin 3, sehingga harapan kita yang di lingkungan sekolah pasti bisa diterima di sekolah tersebut. Lah itu sudah tercantum RTW-nya di sistem kita. Itu yang bukan Pak Lurah dan Pak Camat. Ya, terus ada yang tanya lagi? Ya Pak, ini tentang nilai prestasi gimana ya? Ya, nilai prestasi berjenjang dan jenjang. Kalau yang punya nilai prestasi berjenjang, juara nasional maupun internasional, juara 1, 2, 3 bisa memilih sekolah termasuk di luar zonasi. Kemudian yang yang tidak berjenjang itu sudah ada nilai-nilainya tersendiri. Itu tingkat internasional berapa, nasional berapa, kemudian provinsi berapa, kota berapa. Nah, ini nanti diambil yang tertinggi. Jadi misalnya punya piagam 5, itu kita ambil 1 yang tertinggi, nilainya begitu. Dan itu sudah dimasuk di sistem. Begitu masukkan NIK sama tanggal itu sudah muncul sendiri nilai prestasi itu, begitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, kalau daya tampung setiap rombel itu berapa ya Pak? Kalau untuk yang SD itu 28, untuk SMP 32. Baik Pak, untuk presentase masing-masing jalur pendaftaran di SMP negeri seperti apa ya Pak? Gimana? Presentase untuk masing-masing jalur pendaftaran di SMP negeri seperti apa ya Pak? Kalau di SMP negeri ini kan kita daya tampung kita 11.300 sekian. Tapi jumlah pendaftarnya itu biasanya sekitar 25.000 sekian, sehingga masih ada beberapa yang memang harus sekolah di kelas swasta. Nah, itu begitu. Baik Pak, pertanyaan terakhir, mungkin ada nasihat atau kata-kata motivasi yang mau Bapak berikan kepada generasi muda seperti kita berdua dan sobat podcast Dupan. Ya, pada prinsipnya selamat anak-anakku semua untuk mengikuti PPDB tahun 2022. Tapi nggak usah khawatir kalau tidak mendapat sekolah. Karena apa? Kita harus menjamin setiap warga Kota Semarang yang usia sekolah harus mendapatkan sekolah. Kalau tidak bisa ke negeri, ada ke swasta. Kalau kesulitan biaya, ada sekolah swasta gratis. Sehingga untuk yang ada di Kota Semarang nggak usah khawatir tidak mendapatkan sekolah. Semua pasti bisa mendapatkan sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam untuk teman-teman semua karena masih ada kegiatan. Salam untuk Bapak kepala sekolah, guru-guru, dan juga teman-teman adik-adik semua. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi terkait PPDB tahun ajaran 2022-2023. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran. Oke guys, saya Naila Kabila dan saya Gadis Sumasari. Kalian berdua pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di podcast Dupan selanjutnya.